Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Joko Bimantaro dengan NIM 2401301001. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi Object Oriented Programming. Sebelumnya di sini yang akan saya jelaskan itu ada 4. Yang pertama, apa itu OOP, terus ada konsep dasar OOP, struktur dasar OOP, dan nanti saya akan mencoba OOP dengan menggunakan kode Java. Yang pertama, apa itu OOP? OOP adalah paradigma atau cara menulis program yang berbasis objek yang memungkinkan pengelolaan data dan fungsionalitas dalam bentuk objek. Sejarahnya, OOP mulai berkembang sejak tahun 1980-an dengan bahasa pemrograman saat itu Simula, yang kemudian diperkuat oleh Smalltalk, C++, dan Java. Saat ini OOP menjadi pendekatan utama dalam pengembangan perangkat lunak modern. Beberapa tujuan dari OOP itu ada mempermudah pengelolaan program, mempermudah pemeliharaan dan debugging, terus meningkatkan reusability kode. Konsep dasar OOP yang pertama ada abstraksi, artinya penyederhanaan dengan hanya menampilkan esensi atau bagian dari suatu objek. Lalu ada enkapsulasi, penyembunyian data agar hanya bisa diakses melalui atau menggunakan metode-metode tertentu saja. Lalu ada polimorfisme, kelas memiliki banyak bentuk, metode yang berbeda meskipun namanya sama. Lalu ada pewarisan, kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Selanjutnya ada struktur dasar OOP. Yang pertama ada kelas dan objek. Kelas sendiri adalah blueprint untuk membuat objek. Contoh sederhananya itu adalah saat kita ingin membuat rumah, kita pasti perlu menentukan blueprintnya, mau warna rumahnya seperti apa, lokasinya di mana, bentuknya nanti seperti apa. Jadi kelas itu adalah blueprint. Lalu ada objek. Objek adalah instance dari kelas yang memiliki data dan fungsi. Dan perlu diingat kalau objek ini memiliki state dan behavior. State itu artinya keadaan objek itu, seperti objek itu misal memiliki mata, memiliki hidung, memiliki tangan. Terus behavior itu apa yang dilakukan oleh objek itu. Misal objek itu bisa melakukan berjalan, makan, tidur, dan lain sebagainya. Terus ada atribut dan metode. Atribut adalah variabel dalam kelas untuk menyimpan data objek. Lalu ada metode adalah fungsi dalam kelas yang menentukan perilaku objek itu. Ada access modifier. Yang pertama ada public, artinya bisa diakses dari luar kelas. Lalu ada private, hanya bisa diakses dari dalam kelas. Lalu ada protected, bisa diakses dalam kelas dan turunannya. Selanjutnya kita akan langsung melakukan implementasi OOP dengan menggunakan program Java. Baik, selanjutnya kita mulai melakukan penerapan OOP dengan menggunakan bahasa Java. Kita mulai di sini, kita membuat file baru. Kita beri nama contohnya mobile.java. Di sini ada kelas yang artinya tadi ada blueprint awal dari sebuah objek. Lalu di sini ada objeknya yaitu mobil. Kita buat di sini, di dalam mobil ini misal ada merek, lalu ada warna, ada tahun. Selanjutnya kita buat defaultnya, kelas defaultnya. Saat dijalankan, kita pertama buat public dengan nama, dilanjutkan dengan nama objeknya mobil, buka kurung tutup kurung, tapi tidak perlu diisi karena default. Kita buat defaultnya
Misal di sini merek, kita beri defaultnya Civic. Lalu ada warna, kita buat defaultnya putih. Tahun, kita buat default 2020. Jika ada default, pasti ada yang bisa kita masukkan gitu saat dijalankan sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita buat namanya parameter public mobil seperti tadi. Di sini kita masukkan string merek, kita ubah menjadi input merek contohnya. Terus ada string warna, jadi kita buat input warna. Lalu ada tahun, integer, input tahun. Nah, di sini tadi kan merek kita rubah menjadi input merek, jadi kita tuliskan di sini merek sama dengan input merek. Lalu ada warna sama dengan input warna. Tahun sama dengan input tahun. Nah, ini adalah bentuk rancangan awal atau blueprint. Selanjutnya kita mulai membangun kelas itu. Kita mulai membangun kelas mobil tadi. Kita buat di sini public static void main. Lalu kita buat objek, nama objek mobil 1, new mobil. Untuk default tidak perlu diisi. Selanjutnya kita buat mobil kedua, mobil 2, new mobil. Kita buat di sini misal mereknya adalah Lamborghini. Lalu warnanya merah, tahunnya 2021. Kita panggil dengan menggunakan sistem outprint. Kita panggil mobil 1, kita panggil mobil 2. Selanjutnya kita buat toString agar hasilnya sesuai dengan keinginan kita. Kita buat public string toString. Kita return. Misal di sini adalah ada sebuah mobil, mereknya plus merek, lalu warnanya plus warna, tahun plus tahun. Jadi saat kita menjalankan program ini, maka nanti akan ada dua bagian. Pertama, kita akan memanggil mobil 1, setelah itu mobil 2. Dengan hasilnya nanti adalah seperti ini. Ada sebuah mobil mereknya Civic, warnanya putih, tahun 2020. Ini adalah defaultnya tadi. Lalu ada sebuah mobil mereknya Lamborghini, warnanya merah, tahun 2021. Ini yang bagian kita masukkan di sini tadi. Baik, sekian sedikit penjelasan mengenai OOP dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.